I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Islamiyatul Ula akan mempresentasikan peta imajinasi dari mata kuliah perbandingan madhab. Di sini saya Islamiyatul Ula akan menjelaskan tentang kajian tentang ijtihad, talfiq, taklid, tarjih, dan anti madhab. Yang mana dari peta imajinasi di sini, yang pertama yaitu tentang pengertian ijtihad dan jenis-jenisnya dan seterusnya dari 5 pembahasan tersebut. Nah, dari pembahasan 5 tersebut, yang pertama yaitu tentang pengertian dan jenis-jenis ijtihad. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa pengertian dan jenis-jenis ijtihad. Ijtihad sendiri itu berasal dari bahasa jahada yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau bersungguh-sungguh. Dan secara istilah, ijtihad itu usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid atau ahli hukum untuk menetapkan hukum syara, hukum Islam yang terhadap suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan jenis-jenis ijtihad sendiri itu terdapat berdasarkan metode dan ruang lingkup, yang mana jenis-jenis ijtihad itu terdapat seperti yang pertama yaitu jenis ijtihad bayani, qiyasi, dan ijtihad istislahi. Sedangkan menurut ruang lingkup ijtihad itu terdapat ijtihad fardhi dan juga ijtihad jama'i dan ijtihad mutlak. Dan yang kedua yaitu pengertian dan sejarah talfiq, yang mana pengertian dari talfiq itu sendiri yaitu konsep dalam fikih Islam yang merujuk pada penggabungan pendapat dari 2 atau lebih mazhab yang berbeda dalam satu tindakan ibadah atau hukum. Secara bahasa sendiri, talfiq yaitu menyatukan dan menggabungkan. Sejarah talfiq itu juga merupakan topik yang sangat kompleks dan diperdebatkan di kalangan para ulama, yang mana gambaran umum tentang perkembangan talfiq sendiri, yang mana awal mulanya terdapat perbedaan pendapat dan perkembangan selanjutnya, poin-poin penting. Nah, mayoritas ulama itu melarang talfiq karena dianggap mempercampur adukan madhab tanpa dasar yang kuat, sementara yang lain memperbolehkannya dalam kondisi tertentu. Dan yang ketiga yaitu pengertian dan jenis-jenis taklid. Taklid sendiri secara etimologis berasal dari kata qallada yang berarti mengikuti atau menggantungkan sesuatu. Secara terminologi sendiri, taklid yaitu ilmu usul fikih yang diartikan sebagai penerimaan dan pengamalan pendapat atau fatwa seorang mujtahid tanpa mengetahui dalil-dalil atau argumentasi yang mendasarinya. Dan jenis-jenis taklid itu sendiri terdapat taklid mutlak, taklid parsial, taklid madhab, taklid syakhsi, taklid ittiba'i, dan taklid ammi, dan taklid mahmud. Yang keempat yaitu tentang pengertian dan metode tarjih. Tarjih sendiri yaitu merupakan usaha atau metode untuk menentukan pendapat yang lebih kuat rajih di antara beberapa pendapat marjuh yang berbeda dalam masalah fikih. Sedangkan secara terminologi sendiri, tarjih itu merupakan proses penelitian dan analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menguatkan suatu pendapat atas pendapat yang lain. Sedangkan terdapat beberapa metode tarjih yang digunakan. Yang pertama yaitu yang termasuk dalam prosedur dalam melakukan tarjih, yang pada umumnya itu meliputi mengumpulkan semua pendapat dan dalil yang berbeda dalam satu masalah. Dan yang kedua yaitu menganalisis kekuatan dalil. Dan yang kedua yaitu juga masuk ke dalam kriteria yang digunakan dalam tarjih, yaitu
seperti kualitas dalilnya, sahih, hasan atau doifnya. Dan yang kedua yaitu banyaknya dalil pendukung. Dan yang ketiga yaitu kejelasan dalalah atau petunjuk dari dalil.